Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat latihan soal dengan menggunakan Google Form. Langkah pertama, kita buka Google Classroom. Di sini saya sudah ada beberapa kelas yang ada di Google Classroom. Saya akan membuat latihan soal, misalkan saya klik 10 MIPA 1 ya. Kemudian masuk ke tugas kelas. Di sini ada tugas kelas. Kemudian klik buat. Setelah itu klik tugas kuis. Ya. Sini akan muncul judul, misalkan saya akan membuat latihan soal konsep nilai mutlak. Kemudian petunjuknya misalkan adalah kerjakan soal berikut. Ya. Di sini ada blank quiz ya. Blank quiz ini adalah nanti akan menuju ke Google Form. Ya, kemudian di sini misalkan untuk kelas MIPA 1 ya, saya centang MIPA 1, kemudian kalau misalkan akan digunakan di kelas lain tinggal dicentang saja ini semuanya. Nanti akan menuju ke kelas yang lain. Ya, kemudian ini bisa juga untuk batas waktu ya, batas waktu bisa di setting ya. Topik juga bisa dibuat ya ini. Lanjut untuk membuat di Google Form, saya klik blank quiz. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah setelan ya, atau di setting di sini. Klik setting. Kemudian setelannya untuk umum, misalkan saya batasi ke satu tanggapan, maksudnya latihan boleh dikerjakan satu kali, tidak boleh berkali-kali ya, atau lebih dari satu. Kemudian presentasinya, saya tidak akan mengacak urutan pertanyaan. Ini ada pesan konfirmasi, berarti ketika sudah mengirim hasil pengerjaan siswa akan muncul suatu kalimat, misalkan saya tulis selamat Anda sudah mengerjakan latihan soal ya. Ini akan muncul ketika siswa sudah selesai, kemudian klik kirim. Kemudian untuk setting quiz ya, ini jadikan ini sebagai quiz. Ini rilis nilai, kalau bisa melihat nilai langsung siswanya maka klik yang di atas, kalau tidak berarti klik yang bawah. Misalkan saya tidak akan memunculkan nilai, maka saya klik bawah. Ini pertanyaan tak terjawab akan bisa dilihat siswa ketika dicentang. Misalkan saya tidak akan mencentang, ini juga jawaban benar, tidak dicentang. Nilai poin juga tidak saya centang. Ini boleh dicentang semuanya ya. Ini karena bisa dilihat oleh siswa sehingga di sini harus dicentang. Ya. Jadi untuk umum ini batasi ke satu tanggapan. Ini untuk kumpulan alamat nilai email ya, tidak usah. Untuk umum presentasi kuis, saya klik simpan. Nah, ini untuk setelannya. Kemudian blank quiz saya tulis latihan soal. Ya. Deskripsinya bisa ditulis misalkan
pilihlah jawaban yang menurut Anda benar. Ya, misalkan ini saya akan membuat pilihan ganda ya. Kemudian selanjutnya klik ini ya, di sini kasih nama biar siswa bisa menulis namanya. Kemudian di sini jangan pilihan ganda karena siswa akan mengetik namanya, maka pilih jawaban singkat ya. Kemudian saya pilih wajib diisi karena ini harus diisi. Nanti kalau tidak diisi tidak ketahuan namanya siapa yang mengerjakan. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan pertanyaan. Ini akan menambahkan pertanyaan selanjutnya ya. Diklik yang tanda plus ini. Nama, kemudian kelas. Misalkan kelasnya biar siswa memilih, maka kita tulis semuanya, misalkan 10 MIPA 1, kemudian enter 10 MIPA 2, enter lagi 10 MIPA 3, enter lagi 10 MIPA 4 dan seterusnya ya. Di sini untuk pilihannya ya, boleh pilihan ganda, boleh kotak centang, boleh drop down ya, terserah ya. Misalkan saya pilih drop down, kemudian ini wajib diisi ya, wajib diisi. Langkah selanjutnya adalah tambahkan pertanyaan lagi, plus ini klik. Misalkan saya kasih ketik absen, nomor absen ya, dengan menggunakan jawaban singkat. Ini wajib diisi juga ya. Ini berfungsi untuk mewajibkan siswa mengisi absen. Ya, di sini ada tanda bintang berarti wajib diisi. Kalau tidak diisi tidak bisa melanjutkan. Kemudian kita selanjutnya adalah membuat soal ya, masih sama, kita klik yang tanda plus ini. Ya. Yaitu soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Langkah selanjutnya persiapan soal yang akan di input ke Google Form ya. Ini saya sudah siapkan soalnya ya. Untuk soal nomor 1 ya, saya akan ambil dengan menggunakan snipping tool ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau di laptop ini namanya snip and scat. Nah, ini snip and scat. Ada yang namanya snipping tool. Kalau ini snip and scat sama ya. Kita klik ya, klik ya, kemudian klik new ya, di sini klik new ya, di sini ada new, diklik. Setelah itu kita klik tahan, ambil soal nomor 1 ya, nomor 1 termasuk pilihan gandanya. Nah, sudah masuk. Kemudian kita save. Ini di sini ada save as. Kita klik. Ya. Saya kasih filenya nama soal nomor 1. Nah, saya taruh di D ya. Di folder latihan soal konsep nilai mutlak misalkan di sini ya.
di folder ini. Nah, kemudian saya save. Ya, selanjutnya kita minimize dulu, lanjut ke sini ke Google Form. Klik yang bergambar ini, akan memasukkan gambar yang tadi sudah di snipping tool. Kita klik, ya, kemudian cari. Nah, tadi soal yang ada di D adalah ini soal nomor 1, ya. Kita open. Nah, sudah masuk soal nomor 1. Kemudian kita buat pilihan gandanya, ya, A. Kemudian enter. Ini sudah muncul B. Enter lagi, muncul C. Enter lagi, muncul D. Kemudian enter E, ya. Kita buat E. Nah, ini sudah selesai untuk soal nomor 1. Kemudian kita setting. Saya misalkan ini harus dikerjakan soal nomor 1, maka wajib diisi, boleh wajib, boleh tidak, ini ya. Kemudian klik kunci jawaban, ini untuk memberikan kunci soal nomor 1. Tadi kuncinya adalah nomor 1C, maka klik kunci jawaban di sini. Kemudian di sini ada poin, misalkan poinnya 10, ya. Poin soal nomor 1 poinnya 10. Kemudian kuncinya apa? Tadi adalah C. Klik C. Nah, ini adalah kunci untuk soal nomor 1. Kemudian klik selesai. Nah, ini sudah selesai untuk soal nomor 1. Bagaimana untuk soal nomor 2? Masih sama. Kita klik tambahkan pertanyaan. Di sini ada plus, ya, kita klik. Kita buat soal nomor 2. Soal nomor 2, sini soal nomor 2, ya. Kita akan snipping tool lagi, ya, dengan cara klik new. Ya, kemudian ambil soal nomor 2. Ya, kemudian save as. Ini saya kasih nama soal nomor 2. Ya, kemudian masuk ke Google Form, klik yang gambar ini, kemudian cari soal nomor 2. Ini, open. Ya, ya, sudah masuk soal nomor 2. Kemudian pilihan gandanya adalah A, enter, B, kemudian enter, C, kemudian D, kemudian E. Nah, tuh. Wajib diisi juga untuk soal nomor 2. Kemudian kunci jawabannya untuk soal nomor 2 adalah A. Sini klik kunci jawaban, kemudian poinnya misalkan 10 juga untuk soal nomor 2. Jadi kuncinya adalah A. Ya, maka kita klik A, kemudian klik selesai. Nah, ini sudah selesai untuk soal nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Untuk soal nomor 3 juga sama, tambahkan pertanyaan, klik tanda plus ini, dan seterusnya, ya, masih sama. Langkahnya masih sama untuk soal nomor 1, 2, dan seterusnya, ya. Tadi yang sudah dijelaskan untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Ya. Begitu untuk cara membuat soal di Google Form. Nah, di sini masih blank quiz, maka kita klik 2 kali, ya, biar soalnya di sini menggunakan latihan soal. Ya, kita copy saja bisa. Nah, jadi sudah
dinamai latihan soal untuk Google Form. Kemudian cara mengirim ke siswa, ya, biar siswa langsung klik linknya saja, ya, maka kita klik kirim, ya, di sini ada klik kirim, kemudian pilih link yang di sini, yang tengah, ini ya, klik. Nah, di sini ada linknya. Linknya ini terlalu panjang, maka kita perpendek, ya, dengan cara kita salin dulu di sini, salin, klik salin, kemudian kita buka ke tab baru, yaitu ketik gg.gg, kemudian enter. Nah, di sini tadi sudah disalin, klik salin tadi, ya, kita pastekan, ya, klik kanan, paste. Nah, kemudian customize link, centang. Nah, di sini kita terserah mau mengetik apa namanya, ya. Tadi namanya adalah latihan soal konsep nilai mutlak, ya, latihan soal konsep nilai mutlak, atau bisa dikasih underscore, ya, seperti ini, ya. Jadi latihan soal underscore konsep nilai mutlak, ya, boleh. Kemudian shorten URL. Oke, ini sudah terbentuk link. Link inilah yang akan dibagikan ke siswa agar bisa mengerjakan latihan soal tersebut, ya. Ini bisa di copy, dipastekan misalkan ke web, WhatsApp web, ya, bisa dikirim ke sini, ya, dengan menggunakan WhatsApp web atau WA, ya. Tinggal dibuka WA-nya, kemudian kirimkan ke siswa untuk mengerjakan soal tersebut, ya. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat cara membuat soal di Google Form, ya, termasuk cara mensorten URL atau memendekkan link agar tidak terlalu panjang. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.